Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas pengantar manajemen pemasaran D, akan mempresentasikan tugas mini project kami yang memiliki topik analisis segmenting, targeting, positioning, dan promotion mix, serta penerapan digital marketing pada Avoskin Indonesia. Nah, berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Brian Fortunalau, kemudian Nadia Yasmin Hanifah, kemudian Askia Fatul Mawada, dan yang terakhir adalah saya sendiri, yaitu Dinisania Mardian. Nah, berikut daftar isi apa saja yang akan kami bahas. Kemudian lanjut saja kita pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai latar belakang. Jadi apa sih latar belakang yang mendasari kami untuk menyusun tugas akhir ini? Yang pertama adalah perkembangan industri kecantikan dan juga dari brand apa sendiri. Industri kecantikan merupakan salah satu sektor industri yang paling berkembang pesat di dunia saat ini. Skincare adalah rangkaian produk perawatan kulit digunakan secara rutin yang dirancang untuk melindungi, memulihkan, dan memperbaiki kulit. Pengguna produk skincare memandang penggunanya sebagai investasi kesehatan pada kulit. Kesadaran akan pentingnya skincare yang baru muncul beberapa tahun belakangan ini terus mempengaruhi perkembangan bisnis di antara para produsen skincare yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Avaskin ini. Nah, Avaskin sendiri merupakan salah satu produk skincare lokal asal Indonesia yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2014. Konsep yang diusung memiliki konsep pesona cantik alami dan didukung oleh kualitas produk Avaskin sendiri yang berasal dari bahan-bahan alami, namun tetap mengedepankan keamanan bagi kulit wajah. Nah, sepanjang kiprah Avaskin selama 9 tahun ini, Avaskin membuktikan besarnya pengaruh merek ini pada dunia kecantikan Indonesia. Tidak hanya memproduksi produk untuk terus meningkatkan keuntungan dalam bisnis, Avaskin juga terus memperhatikan kebutuhan konsumennya. Selain karena penggunaan bahan-bahan yang alami, ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap produk Avaskin, salah satunya adalah karena packagingnya yang menarik. Nah, seringkali produk Avaskin ini dianggap sebagai produk luar negeri. Hal ini dikarenakan Avaskin menggunakan metode pemasaran yang mengikuti tren dan efektif. Oleh karenanya, perusahaan produk Avaskin mampu meraup keuntungan yang sangat banyak. Nah, untuk rumusan masalahnya, pertama kita fokus pada analisis segmenting, targeting, dan positioning Avaskin, kemudian marketing mix kaitan dengan produk, price, promotion, dan place pada Avaskin Indonesia, dan yang terakhir adalah strategi digital marketing yang diterapkan oleh Avaskin Indonesia. Nah, untuk tujuan penulisannya adalah penjabaran dari tadi rumusan masalahnya, kemudian untuk manfaat penulisan tentunya pertama untuk memenuhi tugas PMP, kemudian yang kedua menambah wawasan kami sendiri maupun pembaca nantinya mengenai analisis, segmenting, targeting, positioning, baik yang perusahaan secara umum dan baik juga pada yang khusus untuk Avaskin sendiri. Dan kemudian yang terakhir, manfaatnya untuk menjadi referensi untuk makalah lain yang memiliki topik serupa. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Oke, jadi perkenalkan nama saya Brian Fortuna dari jurusan akuntansi. Di sini saya akan membahas mengenai bab 2, mengenai teori-teori berkaitan dengan digital marketing. Yang pertama, definisi digital marketing. Nah, jadi digital marketing ini merupakan praktik pemasaran yang menggunakan berbagai platform digital ya untuk berinteraksi dengan audiens secara online. Nah, pada era digital saat ini banyak orang menghabiskan waktu mereka secara online. Sehingga digital marketing ini menjadi komponen yang penting dalam strategi pemasaran bagi banyak bisnis. Nah, kemudian mengenai strategi digital marketing, ini merupakan komponen pemasaran yang berfokus pada eksploitasi peluang di dunia digital. Salah satu langkah awal dalam merancang strategi digital marketing adalah pengembangan konten yang relevan dan menarik. Nah, kalau kontennya itu baik, itu merupakan kunci untuk menarik perhatian audiens dan mempertahankan keterlibatan mereka. Ini bisa berupa artikel, blog, video, infografis, atau bahkan konten interaktif. Kemudian kita bahas mengenai teori social media marketing. Nah, dalam dunia saat ini, media sosial ini telah menjadi platform komunikasi yang sangat berpengaruh ya. Pemasar itu dapat memanfaatkannya untuk mempromosikan produk, layanan, atau merek. Nah, jadi pada dasarnya social media marketing ini melibatkan upaya untuk menciptakan konten yang menarik dan bermakna melalui berbagai platform media sosial. Nah, kemudian kita membahas mengenai personalisasi konten. Jadi ini merupakan pendekatan yang sangat efektif dalam dunia pemasaran digital yang bertujuan untuk membuat pelanggan itu lebih tertarik dengan menyesuaikan pada preferensi perilaku dan kebutuhan individu dari para pengguna. Kemudian kita membahas mengenai teori bagaimana cara mengukur kinerja dari digital marketing ini. Jadi ini dilakukan dengan proses yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data untuk menilai sejauh mana sih kampanye di digital marketing itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, untuk metode penelitian ya, di sini peneliti menggunakan metode observasi ya untuk menganalisis praktik digital marketing yang digunakan oleh dalam hal ini Avoskin Indonesia. Pertama, observasi dilakukan dengan analisis yang mendalam terhadap situs web Avoskin Indonesia dengan memeriksa tampilan situs web, konten yang disajikan, gimana sih caranya untuk memahami
dan menarik pembeli itu, serta bagaimana mereka mempromosikan produk mereka. Terus kedua, kita mengamati media sosialnya Avoskin di Indonesia ini, mencakup analisis konten yang dibagikan, frekuensi postingnya, jenis postingannya, terus cara mereka berinteraksi dengan pengikut mereka, dan juga yang terakhir, penelitian ini juga memantau iklan online yang digunakan oleh Avoskin, mencakup iklan yang muncul melalui Google Ads, Facebook Ads, dan lainnya. Nah, jadi dengan metode observasi ini, penelitian akan mendapat pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik digital marketing yang digunakan oleh Avoskin gitu. Kemudian untuk pengumpulan data dari sumber sekunder, salah satu sumber sekunder yang akan digunakan itu artikel-artikel yang dipublikasikan di media serta berita-berita yang relevan. Jadi terus data dari sumber ini akan digunakan untuk mendukung temuan dari observasi dan membangun analisis yang kokoh mengenai penerapan digital marketing pada Avoskin Indonesia. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Kemudian untuk bagian teori selanjutnya di sini ada analisis segmenting, targeting, dan positioning. Jadi analisis STP ini adalah konsep yang digunakan oleh perusahaan dalam membantu mengidentifikasi, menargetkan, dan memposisikan produk yang akan ditawarkan. Segmenting adalah proses mengklasifikasikan pasar ke dalam beberapa kelompok dengan berbagai kategori, misalnya seperti demografis, geografis, psikografis, dan perilaku. Targeting adalah tahap penetapan target pasar yang ingin disasar dengan pertimbangan ketertarikan dan minat dari berbagai segmen pasar. Sementara itu, positioning adalah proses penempatan produk atau layanan perusahaan secara relatif terhadap produk pesaing. Selanjutnya, marketing mix. Jadi marketing mix sendiri adalah konsep pemasaran yang menggabungkan beberapa aspek pemasaran yang digunakan untuk mencapai target pemasaran. Nah, dalam hal ini terdapat 4 komponen dalam marketing mix, yaitu ada price, product, promotion, dan place. Price atau harga adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang konsumen untuk memperoleh produk yang akan ditawarkan. Produk atau produk adalah barang atau jasa yang ditawarkan oleh para pemasar. Dalam hal ini, perusahaan harus menentukan jenis produk, fitur, kualitas, dan harga produknya. Kemudian promotion atau promosi merupakan upaya dan strategi yang dilakukan untuk memasarkan produk, seperti melalui penawaran khusus, iklan, atau sales promotion. Kemudian place atau tempat adalah lokasi yang digunakan untuk mendistribusikan produk kepada konsumen, sehingga perusahaan harus menentukan saluran distribusi yang tepat agar produknya dapat dijangkau oleh target pasar yang sudah ditentukan. Kemudian kita masuk ke promotion mix. Jadi, bauran promosi atau promotion mix sendiri adalah sebuah strategi dalam pemasaran berupa penggabungan beberapa metode marketing untuk mencapai suatu target pemasaran. Di sini, promotion mix terdiri atas beberapa unsur, ada 4, yaitu ada periklanan, penjualan pribadi atau personal selling, promosi penjualan atau sales promotion, dan hubungan masyarakat atau public relations. Periklanan atau advertising adalah bentuk komunikasi pemasaran suatu produk yang bersifat tidak langsung kepada khalayak luas. Penjualan pribadi atau personal selling merupakan bentuk komunikasi pemasaran secara langsung antara pemasar dengan konsumen yang melibatkan interaksi antar keduanya untuk menawarkan suatu produk yang dimiliki perusahaan. Kemudian promosi penjualan atau sales promotion adalah bentuk pemasaran yang dilakukan melalui peragaan dan demonstrasi terhadap produk yang ditawarkan. Yang terakhir, hubungan masyarakat atau public relations adalah upaya dalam memelihara hubungan positif antara perusahaan dengan publik. Berikutnya kita akan masuk ke bab 3, yaitu analisis berdasarkan teori. Pertama-tama ada analisis STP. Jadi pada aspek segmenting, Avoskin menentukan beberapa komponen segmentasi seperti demografis, psikografis, dan perilaku konsumen. Avoskin menargetkan kelompok usia dewasa muda dan dewasa madya dengan umur 18 hingga 60 tahun yang tinggal di Indonesia dengan jenis kelamin perempuan sebagai segmen utamanya. Pada aspek psikografis, Avoskin cenderung berfokus pada konsumen modern yang sadar akan pentingnya kesehatan kulit. Selanjutnya, segmen perilaku konsumen Avoskin pada umumnya cenderung menyukai produk kecantikan dengan bahan-bahan alami dan aktif dalam mengikuti tren kecantikan dan kesehatan kulit. Kemudian aspek kedua itu targeting. Karena promosi yang dilakukan Avoskin mayoritas berupa pemasaran digital, Avoskin kemudian menetapkan kelompok usia target pasarnya yaitu 18 hingga 34 tahun. Hal ini karena kelompok umur tersebut cenderung memiliki potensi yang cukup menjanjikan, baik dari gaya hidup maupun ketertarikannya terhadap produk kecantikan. Aspek yang ketiga itu positioning. Jadi di sini Avoskin menempatkan produknya sebagai brand skincare yang berkualitas dan peduli terhadap kondisi lingkungan. Hal ini terlihat pada bio Instagram Avoskin yaitu Inspired by Nature, Created for Nurture, dan Made from Effective Premium Natural Science Ingredients to Perfecting Your Natural Beauty. Oke, kemudian kita masuk analisis kedua, yaitu dari segi marketing mix. Pada aspek pertama, yaitu ada produk. Jadi produk yang ditawarkan oleh Avoskin ini berfokus pada produk perawatan wajah yang meliputi toner, serum, dan face wash dengan berbagai varian pada tiap produk yang ditawarkan. Di sini Avoskin menggunakan bahan-bahan natural dan aman sebagai kandungan produknya. Selain bertujuan untuk merawat kulit, terdapat juga unsur edukasi, pemberdayaan perempuan, dan motivasi untuk menjadi produk kebanggaan Indonesia. Kemudian dari segi price, produk Avoskin berada pada rentang harga 50 hingga 450 ribu. Selain itu, Avoskin juga memiliki 3 rangkaian produk yang mencakup regular, miraculous, dan
dan Your Skin Bay. Nah, harga 3 rangkaian produk ini berkisar dari 70.000 hingga 300.000 rupiah. Kemudian dari segi place, jadi dalam memasarkan dan menjual produknya, Avoskin menggunakan beberapa saluran pemasaran seperti online store dan offline store. Untuk online store, Avoskin menjual produknya pada beberapa e-commerce. Selain itu, untuk offline store, Avoskin menjual produknya pada beberapa toko seperti Sociola, Beauty Hall, Guardian, dan drugstore lainnya. Kemudian dari segi aspek promotion, promosi produk Avoskin memanfaatkan iklan pada sosial media dan bekerjasama dengan para influencer sosial media. Influencer marketing terbukti ampuh dalam peningkatan penjualan Avoskin. Hal ini karena influencer memiliki personal branding tertentu dan berperan sebagai orang yang memberikan opini terhadap satu produk yang kemudian dapat mempengaruhi pengikutnya. Kita masuk ke analisis terakhir, yaitu analisis promotion mix dan digital marketing. Nah, dari segi promotion mix pada aspek advertising, di sini Avoskin menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Juga ada iklan digital pada Google dan YouTube serta iklan televisi. Kemudian pada aspek personal sellingnya, di sini Avoskin memiliki tim sales yang bertugas untuk memberikan informasi produknya secara langsung kepada konsumen yang tertarik. Aspek yang ketiga yaitu sales promotion. Di sini Avoskin memberikan hadiah, diskon, dan co-branding melalui perilisan produk kolaborasi. Aspek terakhir yaitu public relation. Jadi Avoskin sering memberikan informasi produknya di media sosial dan mengadakan acara seperti workshop-workshop. Nah, jadi pemasaran digital menjadi salah satu metode pemasaran utama Avoskin. Pada akun Instagramnya, Avoskin tidak hanya menunjukkan berbagai produknya, tetapi juga aktif dalam membuat berbagai kampanye terkait kelestarian alam. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk menimbulkan brand awareness atau kesadaran merek yang kuat di kalangan konsumen Indonesia. Saya Askia Fatwa akan menjelaskan mengenai kesimpulan berdasarkan materi yang telah disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa digital marketing adalah metode pemasaran dengan menggunakan kanal digital, yang mana strategi ini sangat relevan untuk digunakan di masa sekarang karena masyarakat banyak menghabiskan waktunya di dunia digital. Strategi marketing ini melibatkan upaya untuk membuat konten yang menarik, relevan, dan bermakna untuk membangun kesadaran merek, interaksi audiens, dan keputusan pembelian oleh konsumen. Nah, Avoskin sendiri ini menggunakan aspek advertising, personal selling, sales promotion, dan public relation dalam strategi promotion mix-nya. Nah, dari segi advertising, Avoskin ini mengutamakan media sosial Instagram sebagai saluran utama dalam mempromosikan produknya. Avoskin juga memiliki tim sales yang bertugas untuk berinteraksi langsung dengan konsumennya untuk memberikan informasi mengenai produk maupun mempengaruhi pembelian konsumen. Dan Avoskin ini sama seperti produk skincare lainnya, juga memberikan diskon, hadiah, dan co-branding dengan merilis produk kolaborasi untuk meningkatkan sales promotionnya. Dan Avoskin juga selalu mengunggah konten mengenai produknya di media sosial, bahkan mengadakan berbagai kampanye yang sesuai dengan slogannya, yaitu kampanye pelestarian alam. Sebenarnya brand dari Avoskin sendiri ini adalah salah satu brand skincare Indonesia yang sudah sukses melakukan digital marketing, di mana digital marketing dari Avoskin sendiri ini berhasil membawa Avoskin menjadi peringkat keempat brand skincare Indonesia terlaris di e-commerce. Nah, namun untuk terus menjaga penjualan dan pemasarannya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dijaga oleh Avoskin. Di mana yang pertama, strategi pemasaran dari media sosial itu seringkali menggunakan sistem viral. Oleh karena itu, jika Avoskin ingin memperluas pangsa pasarnya, maka ada baiknya Avoskin ini juga memanfaatkan viral yang terjadi di media sosial dengan tetap mempertahankan citra produknya. Dan yang kedua, untuk menjaga loyalitas konsumen, Avoskin dapat menerapkan sistem loyalty and reward yang diterapkan melalui pembuatan tingkat member eksklusif berdasarkan frekuensi pembelian maupun menerapkan sistem pengumpulan kupon. Nah, namun strategi member eksklusif ini lebih mungkin dilakukan oleh Avoskin, mengingat Avoskin sendiri memiliki target pasar kalangan menengah ke atas. Selanjutnya, mengenai profil perusahaan, Avoskin adalah brand skincare lokal Indonesia yang pertama kali diluncurkan tahun 2014 di bawah naungan PT Avo Innovation and Technology dengan konsep Green and Clean Beauty. Perusahaan ini didirikan oleh Anugrah Pakerti yang menjadi CEO dari PT Avo Innovation and Technology. Sampai dengan tahun 2023, Avoskin telah berhasil meluncurkan lebih dari 80 produk, dan sebagai brand lokal, Avoskin turut mendukung perekonomian Indonesia dengan menggunakan bahan baku yang diproduksi oleh petani lokal, khususnya di Jawa dan Bali. Brand Avoskin ini sendiri berhasil mendapatkan penghargaan dari Female Daily Best of Beauty Award dalam kategori Local Brand of the Year. Dan brand ini juga dikenal oleh masyarakat sebagai brand skincare yang mengusung kelestarian alam yang digambarkan oleh slogan dari Avoskin, yaitu Inspired by Nature, Created for Nurture. Avoskin berhasil menggandeng Revel Hari dan Park Hyung Sik sebagai brand ambasadornya. Selain itu, sebagai upaya untuk menjaga konsumen, Avoskin membuat brand community yang dinamakan Ruby Community, di mana komunitas ini berfokus pada pemberdayaan perempuan dengan 4 pilar yang menjadi nilai perusahaan dari Avoskin pula, yaitu sustainability, entrepreneur, empowerment, dan creativity. Nah, berikut adalah data penunjang dari presentasi kami, yaitu tampilan e-commerce Avoskin di Shopee dan Tokopedia. Selanjutnya adalah tampilan website resmi dari Avoskin sendiri yang kurang lebih sama seperti e-commerce, namun bedanya adalah di website resmi ini Avoskin menyediakan blog dan rekomendasi mengenai kecantikan dan kesehatan kulit. Berikut adalah referensi dari kelompok kami. Sekian
presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih.